karakter yang dilaksanakan di SMP 3 sudah secara rutin dan terus-menerus dengan tujuan semua warga sekolah menjadi terbiasa. Branding sekolah kami, SMP 3 Salatiga, Segar Budaya Wali. Segar bagian dari jargon sekolah kami, yaitu artinya santun, energik, gembira, arif, dan revaluasi. Budaya adalah berbudaya, dan wali adalah wawasan lingkungan. Seluruh warga sekolah diharapkan bisa bersikap dan berperilaku sopan dan santun satu sama lain, penuh energi dan gembira dalam melaksanakan semua kegiatan sekolah, bijak dan arif dalam melakukan atau memutuskan permasalahan yang terjadi baik antara guru atau siswa dengan siswa, serta terus-menerus melakukan perbaikan dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Program rutin kami mulai dari siswa masuk di pintu gerbang sudah disambut dengan Bapak Ibu Guru. Setelah disambut oleh Bapak Ibu Guru melalui 5S, tanpa ada perintah komando, anak-anak melakukan sholat duha bersama, yang mana di situ sudah ditunggu oleh Bapak atau Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang beragama Kristen Katolik juga menuju tempat ibadah masing-masing. Saat bel berbunyi, kumpul di depan kelasnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PPK. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa. Selanjutnya, melaksanakan tepuk PPK, salam PPK, menyanyikan Mas PPK, dan yang terakhir adalah Mas SMP 3 Salatiga. Anak-anak kemudian masuk ke kelas masing-masing. Di situ sudah ada kegiatan semuca. Semuca itu adalah 10 menit membaca. Ini adalah kegiatan literasi yang kami bangun di SMP 3 Salatiga. Selain itu kami juga melaksanakan pembiasaan, yaitu lomba kebersihan. Ini yang membedakan. Itu kami laksanakan setiap 1 minggu sekali. Selain lomba kebersihan ada lomba literasi dan administrasi kelas. Bila mana kelas itu mendapatkan juara, maka akan mendapatkan bendera. Bendera itu adalah kehormatan. Nanti akan dipasang di atas pintu kelas itu. Kami menciptakan kelas budaya. Kebetulan kami punya 24 kelas. Masing-masing kelas itu memiliki khas budaya sendiri-sendiri. Itu diawali dengan cara diundi, misalnya kelas 7A. Ternyata dalam undian mendapatkan kelas budaya suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan misalnya. Maka kelas Toraja tersebut harus memahami semua karakter yang ada di suku Toraja. Ini yang membedakan kami dengan sekolah yang lain. Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, kami juga melaksanakan Indonesia Menari dan anak-anak sudah biasa melaksanakan itu dan alhamdulillah tadi juga dilaksanakan. SMP Negeri 3 Salatiga telah memiliki SOP tentang keamanan sekolah. Walaupun di Salatiga termasuk kota yang relatif aman, namun demikian kami tidak boleh takabur. Kami tetap menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Pada saat terjadinya gempa misalnya, anak harus melindungi kepala, masuk di bawah kolong meja, jauhi jendela-jendela yang ada kaca. Maka setelah begitu agak aman, langsung melarikan diri keluar, di mana di situ mencari tempat yang paling aman, yaitu di lapangan, titik kumpul di saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di saat itulah nanti kami bersama-sama, baik siswa, guru, dan lain sebagainya untuk berada di titik aman, yaitu di titik kumpul tersebut. Anak saya sangat sekali menunjukkan perubahan di dalam sikap. Di antaranya religiusitas yang pertama kali adalah ketika ada adzan, sesegera mungkin bergegas untuk menuju musola. Kebetulan rumah kami ada di dekat musola, jadi untuk kegiatan penguatan pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 3 Salatiga sangat membantu.
sikap dan perilaku siswa sebelum terlaksananya pendidikan karakter ini memang masih agak kurang. Misalnya sopan santunnya, kemudian tingkah lakunya, pembiasaan-pembiasaannya masih standar. Tetapi setelah adanya program penguatan karakter ini, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi kami sekarang lebih mudah untuk memberi penjelasan kepada mereka, memberikan pengertian pada mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah para siswa kami. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Salatiga dikarenakan SMP Negeri 3 adalah salah satu sekolah unggulan yang memiliki prestasi baik akademis maupun akademis. Di sini bakat dan minat peserta didik dikembangkan. Seperti contohnya saya sangat suka dengan seni berbicara. Di sini bakat dan minat saya dikembangkan sehingga beberapa waktu lalu saya mendapatkan juara 2 elokuensia tingkat Jawa Tengah. Harapan untuk generasi emas tahun 2045. Kami sebagai pendidik mengharapkan anak didik kami menjadi generasi yang tangguh, mampu menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mampu memberikan solusi dengan mengedepankan karakter yang baik. Walaupun pendidikan abad 21 sudah berorientasi pada pilar digitalisasi, seluruh generasi bangsa kita ini mampu menangkal pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial dan mempertebal keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan masing-masing. Berkaitan dengan implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah kami ini, kami berkomitmen dengan karakter religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas ini kami optimalkan dan kami laksanakan di sekolah kami SMP Muhammadiyah Bus Kota Salatiga dengan branding sekolah unggul, cerdas, dan Qurani. Unggul dalam hal ini sebagai wujud representasi dari visi dan misi kami, yaitu unggul dalam bidang imtak dan iptek, iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan. Komitmen kami dalam mengawal anak didik kami untuk menjadi generasi yang unggul. Kemudian cerdas yang kami harapkan adalah cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual. Melalui ekstra kurikuler dan intrakurikuler kami tanamkan untuk bagaimana membentuk anak didik kami mandiri dalam menjalani hidupnya. Kami melaksanakan ekstra gamelan. Nah, ini menjadi ikon kami, juga ikon Jawa Tengah. Kemudian tari, itu kita menciptakan tari Cut Nyak Din, jiwa nasionalisme. Bagaimana Cut Nyak Din itu seorang pahlawan, sangat menjadi inspirasi dan motivasi anak didik kami dalam menjiwai seni tari ini gitu. Kemudian robotik, tapak suci, marching band, dan lain-lain. Ini semua kami lakukan dalam upaya pembentukan karakter anak, melaksanakan tugas tanggung jawab dan membentuk karakter disiplin juga. Kemudian Qurani ini menjadi dasar semua yang kami lakukan, yang kami laksanakan berdasarkan pada bagaimana petunjuk Quran, sehingga anak-anak kami ini dengan karakter Qurani akan semakin memberikan penguatan pada religiusitas. Jadi penanaman karakter ini akan menjadi sebuah dasar bagaimana anak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu didasari dengan karakter religiusitas, sehingga semua nasionalisme terkait kemandirian, gotong royong, dan integritas ini akan otomatis punya relevansi atau keterkaitan terhadap implementasi karakter di sekolah kami. Contoh misalnya penguatan pada anak didik kami setiap harinya bersama-sama melaksanakan sholat duha, kemudian tadarus, hafalan tahfidz, dan literasi.
terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tentunya kami dalam sekolah ini kita berikan fasilitas-fasilitas bagaimana ketika terjadi bencana, misalkan gempa, ya, dengan simulasi menyanyikan lagu gempa. Kalau ada gempa, lindungi kepala dan seterusnya, itu akan dipraktekkan pada guru bersama anak-anak. Sehingga ketika terjadi gempa atau bencana, itu langsung otomatis refleks sigap bagaimana harus berlindung di bawah meja, kondisi aman, baru kemudian keluar dipandu ke jalur evakuasi yang sudah kita pasang di setiap area sekolahan, kemudian sampai pada menuju titik kumpul, titik aman. Sehingga itulah proses yang tentunya Bapak Ibu tanamkan atau sampaikan kepada anak didik kami. Menurut pengamatan saya sebagai ketua komite sekolah bahwa pelaksanaan PPK di sekolah ini sudah berjalan sesuai dengan relnya. Sebagai SMP Muhammadiyah yang berbasis Islam, religiusitas itu telah dilaksanakan dengan baik, di mana pagi hari mulai pukul 6.30 dilaksanakan salam-salaman di antara guru dengan siswa, dilanjutkan dengan sholat duha di masjid yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga ini. Kemudian sholat duhur berjamaah, di akhir pelajaran dilaksanakan sholat asar rutin setiap hari. Jelas ada perubahan pada diri anak saya. Pertama adalah kemandirian. Dia sudah mulai menyuci piring kalau ibunya tidak ada di rumah. Semua atribut dan kelengkapan sekolah dia siapkan sendiri. Kemudian religiusitasnya. Dia sudah mulai puasa Senin Kamis, kemudian dia sholat tidak lagi dibangunkan tapi punya inisiatif sendiri, kemudian dia ngaji setelah ba'da maghrib, dan yang terakhir kejujuran. Kemana dia pergi dia selalu melapor posisi dia di mana. Nah itu saya sangat senang, tenang karena ada perubahan pada diri anak saya, kejujuran itu. Maksudnya bangga, senang bisa sekolah di sini. Kalau untuk kegiatan dari pagi untuk kelas 9 masuk pukul 6:30 pagi, kemudian ada penyambutan pagi, kemudian dilanjutkan sholat duha, tahfidz dan pelajaran biasa. Untuk perubahan masih ada, jadi lebih mandiri juga, di bidang akademis juga jadi lebih baik, untuk religiusitas juga jadi lebih baik, dan sepertinya juga harus lebih dikembangkan biar lebih baik lagi. Untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045 adalah suatu harapan dan impian kami, sehingga kami bersungguh-sungguh dan berkomitmen memberikan yang terbaik, bakat, minat, dan tentunya pengawalan karakter, sehingga anak-anak kami betul-betul siap secara skill, secara karakter menjadi kader generasi Indonesia Emas 2045. SDN 02 Mojorejo dalam rangka menumbuhkan karakter dilakukan berbagai macam pembiasaan yang kita beri nama cerita. C adalah cerdas, E-nya empati, R-nya religiusitas, I-nya inovatif, T-nya tanggap bencana. Kita mempunyai brand yaitu Dopari Sakatu. Dongeng pagi hari yang dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi sebelum kegiatan mendongeng pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, kami setiap paginya ada pembiasaan yang lain, yaitu mulai dari jemput siswa. Oleh karena itu, setelah anak-anak masuk, pada waktunya jam 7 tepat, anak-anak akan berbaris. Anak-anak akan menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa, kemudian dilanjutkan dengan Mars PPK. Baru dilaksanakan Dopari Sakatu. Anakku, ibu memberikan kata sakti. Serigala jelek, serigala jelek, serigala
Sebelum melaksanakan Dopari Sakatu, anak-anak dapat mencari inspirasi di rumah dongeng. Anak-anak di sana mencari inspirasi, berlatih mendongeng sekaligus mencari properti yang akan dipergunakan untuk mendongeng. Bahasa yang dipergunakan adalah dapat berbahasa Indonesia, bahasa Jawa, maupun bahasa Inggris. Oleh karena itu, selesai mendongeng karena kita ingin menumbuhkan karakter religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Setelah selesai mendongeng, si pendongeng akan menanyakan karakter apa yang muncul di dalam dongeng tersebut. Untuk menumbuhkan cerdas kinestetik itu melalui ekskul tari, olahraga baik itu tenis meja, taekwondo. Untuk menumbuhkan cerdas musikal yaitu melalui musik keyboard, seruling, pianika, ansambel musik maupun samro. Untuk menumbuhkan cerdas naturalis, yaitu melalui kegiatan yang ada di Sekolah Adiwiyata, yaitu adanya pokja-pokja UKS, greenhouse. Untuk menumbuhkan cerdas visual, yaitu ada kegiatan ekskul melukis, mewarnai. Sekarang empati. Dari pembiasaan yang ada di SDN 02 Mojorejo untuk menumbuhkan sikap empati, yaitu juga memberikan bantuan ketika terjadi bencana. Sekarang R-nya, religiusitas. Budaya membaca Asmaul Husna, surat-surat pendek yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu, semua berkumpul di halaman. Inovatif. Untuk kegiatan Speak Up List lahir agar ada bentuk kepedulian dari orang tua. Karena saat ada kegiatan Speak Up List, orang tua harus berada di sekolah, melihat putra-putrinya menceritakan pelajaran atau bercerita tentang satu subtema yang telah dipelajari. Untuk tanya dari pembiasaan yang ada di sekolah, tanggap bencana. Untuk mitigasi bencana, kita bekerja sama dengan BPBD maupun dengan Satpol PP untuk memberikan simulasi bagaimana ketika terjadi bencana maupun ketika terjadi kebakaran. Seperti ketika ada bencana, kita membunyikan sirine. Jadi sirine dibunyikan oleh sekolah, anak-anak segera berlindung di bawah meja. Kemudian anak-anak yang lain akan turun, kalau di lantai 2 akan turun melindungi kepala, berbaris antri dan kumpul di titik kumpul. Semenjak ada dongeng Dopari, kemudian ada pendidikan karakter, teman-teman saya dan saya juga dan anak-anak yang lain juga ikut senang dan juga bisa menumbuhkan karakter yang baik untuk anak-anak generasi muda. Dan semenjak ada pendidikan karakter ini, saya banyak mendapatkan prestasi dan sekolah saya juga lebih maju dan dikenal banyak orang. Di rumah anak saya jadi suka membaca, kemudian mau berlatih di rumah apa yang disampaikan di sekolah. Dan itu juga teriring itu pula kita juga menanamkan sikap ke anak-anak yang biasanya makan sambil berdiri. Itu anak-anak kita latih bahwa ketika membeli jajan di kantin, dia harus makan dan minum dalam keadaan duduk. Saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ibu Direktur Pendidikan, Profesi, dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, MED, ya, Ibu Ana, teman-teman
di lingkungan P3GTK, Ditjen GTK, ya. Yang saya hormati juga di sini ada Ketua Umum IPI, mitra kami selama ini Bapak Dr. Tasim Setiabudi MPD, ya. Bapak narasumber Bapak Dr. Dayat Hidayat MPD, ya, dari dosen Unsika. Mohon maaf saya tadi izin duluan Pak, mestinya Pak Tasim dulu dan Pak dosen gitu ya. Saat ini tuh saya sedang ditugaskan Bu Direktur untuk mengikuti pembahasan peraturan Presiden untuk pembinaan kesadaran bela negara di Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, ya, Kemenham. Mohon itunya diperlihatkan paparannya. Dan tidak lupa ini teman-teman dari para penilik ya seluruh Indonesia ini. Ini penilik ini strategis sekali ya untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu ini. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa memperbaiki layanan pendidikan ya, dan ujung-ujungnya akan terwujud profil pelajar Pancasila. Ya. Lanjut, ini materinya. Lanjut. Ya, selanjutnya ini. Jadi ini perlu diingatkan kepada teman-teman para penilik ya. Jadi tugas dari Ditjen GTK itu adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidikan lainnya, dan tenaga kependidikan. Lanjut, ya. Slide selanjutnya. Nah, ini tugas dan fungsi dari Direktorat P3GTK, ya. Jadi kami ada di perumusan dan pelaksanaan kebijakan, ada NSPK, ya. Yang digarapnya itu adalah bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi. Ya. Di sini ada guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu, para penilik itu masuk di tenaga kependidikan. Ya. Lanjut, nah, itu ininya. Nah Bapak Ibu, teman-teman penilik, ya. Jadi saat ini Kemdikbud sudah melaksanakan kebijakan Kemdikbud ya. Di sini yang ini ada 3. Pertama kebijakan Merdeka Belajar ya. Kebijakan guru penggerak dan kebijakan sekolah penggerak yang saat ini sedang dibahas kemarin ya. Dan kita berharap bahwa teman-teman dari pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat ya bisa mengikuti kebijakan Kemdikbud ini, bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar dan guru penggerak dan sekolah penggerak ini di pendidikan non formal, termasuk di teman-teman penilik. Jadi mungkin ada nanti penilik penggerak gitu ya, mungkin atau PKBM penggerak. Nah itu lanjut ya. Nah, Merdeka Belajar ya itu sebagaimana kita ketahui ya. Ini ditandai dengan ujian nasional yang diganti dengan assessment kompetensi minimum dan survei karakter ya. USBN diserahkan ke sekolah ya dan diberikan keleluasaan dalam bentuk penilaiannya. Dan ada penyederhanaan RPP ya termasuk PPDB yang disesuaikan. Lanjut. Nah, ini pikiran-pikiran yang nanti kita upayakan bisa dilaksanakan di pendidikan non formal termasuk di tugas dan fungsinya penilik ini. Kalau kita pahami tentang Merdeka Belajar ini, hakikatnya itu, ya, jadi Kemdikbud ini sudah memberikan keleluasaan ya, untuk memberikan layanan pendidikan yang profesional ya, sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik. Ya. Jadi keleluasaan itu diberikan kepada guru, ya, pada satuan pendidikan yang ada di lapangan. Ya. Jadi diberikan keleluasaan, merdeka, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan seperti itu, jadi sekolah atau guru ya harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik. Ya. Nah, dari hasil identifikasi itu kemudian mampu menuangkan ke dalam kurikulum atau silabus ya, dan termasuk pembelajaran, dan mengimplementasikannya ya, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Dan yang keempatnya, dengan Merdeka Belajar ini, ya, jadi satuan pendidikan, guru, itu diberikan keleluasaan untuk menyempurnakan pembelajaran agar dapat merealisasikan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang saya maknai terkait dengan Merdeka Belajar. Gitu. Jadi Merdeka Belajar itu bukan belajar yang semaunya, ya, tetap di situ ada tuntutan layanan yang profesional. Dan untuk itu, jadi guru-guru, termasuk kepala sekolah, termasuk penilik itu sendiri, dituntut untuk proaktif. Lanjut, ya. Nah ini jadi implementasi Merdeka Belajar itu, ya. Jadi adanya layanan pendidikan yang profesional ya, di lapangan, di satuan pendidikan, ya. Terus dilakukannya identifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik, ya. Terus dia melaksanakan kurikulum, silabus, ya, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan adanya penyempurnaan ya pembelajaran. Jadi pembelajaran itu disesuaikan ya disempurnakan oleh guru atau pendidik ya, termasuk oleh penilik di sini. Lanjut. Nah, konsekuensinya apa ini dengan Merdeka Belajar ini? Jadi sekarang ini ya, guru, pendidik termasuk pendik ya, dituntut untuk memberikan layanan yang profesional, ya. Jadi mereka itu tidak lagi diberikan contoh-contoh yang ini laksanakan, tidak. Tapi mereka langsung berhadapan, ya, untuk memberikan layanan profesional, ya. Nah, guru dan pendidik, termasuk penilik itu harus mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan peserta didik. Ya. Dan yang ketiganya sama, yaitu dapat mengimplementasikan silabus dan pembelajaran ya yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan itu, ya, penyempurnaan pembelajaran itu. Jadi di sini lapangan, ya, guru-guru, termasuk satuan pendidikan, termasuk PKB, termasuk kepala sekolah, termasuk penilik, ini dituntut untuk menyempurnakan pembelajaran itu. Ya, jadi tidak menunggu arahan atau petunjuk dari pusat. Ya, itu hakikat dari konsekuensinya ya. Jadi sekarang lebih berat. Jadi harus mencari inisiatif proaktif. Ya, lanjut. Nah ini sekarang kalau kita introspeksi ya, kita berada di pendidikan non formal gitu ya. Seperti apa sih hubungannya dengan Merdeka Belajar ini? Ya. Saya besar berawal dari pendidikan non formal ya, yaitu pelayanan pendidikan kesetaraan paket A, paket B ya. Terus ada kursus ya, ada layanan PAUD non formal ya, kelompok bermain, TPA, SPS ya. Termasuk pendidikan layanan pendidikan keaksaraan ya. Life skill ya. Pendidikan untuk wanita, perempuan ya. Itu sebenarnya kita sudah berupaya dari awal gitu ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak terlalu akademis ya, tidak terlalu textbook, tapi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Jadi yang saya ketahui seperti itu. Yang keduanya dalam PNF sudah dituntut untuk melakukan identifikasi itu. Jadi tuntutan-tuntutan terhadap Merdeka Belajar itu sebenarnya di PNF itu sudah diupayakan dari awal, termasuk di kurikulumnya, silabusnya, pembelajarannya. Ya. Makanya di pendidikan non formal atau Dikmas ini dikenal istilahnya ada kelompok belajar, magang, life skill. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu kalau di pendidikan non formal itu sudah way banget gitulah ya. Lanjut.
Nah, tadi sudah disebutkan jadi Kemdikbud itu ada 3 kebijakan ya. Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Sekolah Penggerak. Ini memang ada kaitannya gitu ya. Untuk bisa melaksanakan Merdeka Belajar itu ya harus ada yang menggerak ya. Jadi guru penggerak istilahnya ya. Ya mungkin nanti ada tutor penggerak gitu ya. Mungkin ada penilik penggerak gitu ya. Nah, seperti itu termasuk PKBM penggerak gitu ya atau kursus penggerak ya. Jadi siapa sih guru penggerak itu? Pada hakikatnya guru penggerak itu adalah guru ya. Guru yang profesional ya. Ya, di sini dibatasi dengan yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Ya. Nah, dia juga aktif di dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi dia bisa menjadi instruktur ya. Nah, itu intinya bagi pendidik lainnya, termasuk karakteristiknya itu teladan ya. Dia itu bisa menjadi teladan ya. Dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, jadi kami pelajar Pancasila itu usulkan masuk di dalam materi bahan untuk yang di Kementerian Pertahanan ini. Ya. Jadi guru penggerak, sekolah penggerak, dan Merdeka Belajar ini. Lanjut. Ya. Nah ini bisa dibaca sendiri lah, karena waktunya terbatas ya perannya. Pada intinya seperti yang tadi. Lanjut, nah ini lanjut juga lah, nanti bisa dibaca sendiri sebagai tindak lanjut tadi. Nah sekarang masuk ke profesi penilik. Ya. Ini di dalam Permenegpan RB ya, siapakah penilik itu? Gitu ya. Jadi ditetapkan sini. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas untuk melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak. Ya. Bidang apa saja, program apa saja. Ada PAUD, ya, ada kesetaraan, ada keaksaraan, ada kursus, ya, termasuk pengendalian mutu dan evaluasi dampak untuk GTK. Jadi sini yang belum masuk di Permenegpan itu pengendalian mutu dan evaluasi dampak GTK-nya. Nah, mungkin program ini sudah masuk ini ya, mungkin ya. Jadi tidak hanya programnya tapi juga GTK-nya. Nah itu ya, jadi penilik itu. Jadi kita belajar dari sejarah gitu ya. Jadi penilik itu semuanya dulu awalnya itu penilik ya. Waktu saya kecil SD, SMP gitu ya, istilahnya itu penilik ya. Ya, kemudian ada istilah pengawas ya. Tapi untuk yang Dikmas ini atau PNF itu tetap penilik ya, tapi yang di sekolah masuk pengawas sekolah ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi sama-sama dulu berangkat dari penilik. Jadi penilik itu intinya dia hebat ini, ya, mengendalikan mutu. Itu tidak ada siapapun itu. Kami itu tidak mengendalikan mutu di ininya itu ya. Termasuk evaluasi dampak ya. Dan ini tugas yang sangat sangat strategis ini, mengendalikan mutu ya. Jadi semuanya ini sebenarnya kami ini tergantung pada teman-teman Bapak Ibu para penilik ini. Ya. Mutu dan dampaknya itu. Ya. Jadi seperti apa kualitas layanan itu ditentukan oleh Bapak Ibu penilik. Ya, untuk tadi itu bidang-bidang tadi, program-program tadi. Lanjut. Nah, jadi profil penilik itu ya, itu adalah pelaksana teknis fungsional ya di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak. Adanya di Dinas Pendidikan Kota. Ya, atau dinas yang bertanggung jawab di bidang PNF. Dan biasanya PNF gitu ya. Dan kalau kita lihat datanya ya, sekarang ini jumlah penilik itu sudah sangat terbatas gitu ya. Dulu awal-awal di zaman kami dulu ya, jadi penilik itu diupayakan tiap kecamatan ada. Ya.
Nah, tapi di beberapa daerah kabupaten kota hanya satu, bahkan mungkin ada yang tidak ada gitu ya. Nah, kalau dampaknya kalau tidak ada penilik, jadi tidak ada pengendalian mutu gitu kan. Tidak ada evaluasi dampak, tidak tahu itu dibiarkan saja kan begitu ya. Tapi mungkin diskusi itu bisa diserahkan oleh dinas, diambil alih oleh dinas, dilakukan pengendalian mutu ya, dilakukan evaluasi dampak. Seperti itu ininya ya. Jadi sangat strategis sekali ini teman-teman penilik gitu ya. Jadi semua bergantung kepada Bapak Ibu penilik terkait dengan pengendalian mutu ini, ya. Termasuk evaluasi dampaknya ya. Dan ini PNS ya. Ini penilik itu PNS semuanya ya. Tapi melihat kondisi saat ini ya, kurang tahu dengan undang-undang ASN ini mungkin dimungkinkan ya. Penilik itu nanti kontrak ya P3 ya P3K ya seperti itu ya. Jadi karena apa ya, karena kita membutuhkan pengendalian mutu itu termasuk evaluasi dampak gitu, ya. Lanjut ya. Jadi nah ini jadi hakikat dari profesi penilik itu penting ya. Bagi pengendalian mutu dan evaluasi dampak ya. Dan para penilik itu adalah partner ya, partner ya. Bagi pendidik, tendik, disdik gitu kan, termasuk kami juga dalam menjaga mutu program ya, mutu GTK juga ya. Nah, termasuk dalam merealisasikan program ya. Nanti misalnya Merdeka Belajar di PKBM gitu kan. Nah, nanti penilik itu yang ini mutunya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Nah, apakah sesuai dengan aturan? Itu penilik, gitu ya. Jadi ini penting dan strategis, gitu ya. Jadi, nah ini yang harus disadari oleh teman-teman dari pemerintah daerah, ya, kabupaten kota, gitu ya. Jadi tidak ada lagi siapa yang bisa mengendalikan mutu, ya, dan melakukan evaluasi dampak selain penilik. Dan nanti seperti apa sih gambaran untuk kinerja pengendalian mutu dan evaluasi dampaknya? Lanjut, ya. Nah, jadi seperti apa sih? Ini bahasa sederhana aja ya. Pengendalian mutu itu seperti apa? Jadi pengendalian mutu itu adalah upaya ya dalam memenuhi aturan yang berlaku, gitu ya. Itu program itu begitu ya. Bagaimana pendidik ini ya, atau layanan guru, tenaga kependidikan, ya, pendidik PAUD non formal, ya, instruktur kursus, bisa ininya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Pengendalian mutu seperti itu. Jadi dikendalikan. Oh ini melenceng ini. Jadi penilik itu senjatanya yaitu aturan yang berlaku, ya, Permen, Perdirjen, Juknis, pedoman. Ya. Yang kedua ini pengendalian mutu itu diupayakan agar program itu ya, atau GTK itu sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Ya. Seperti misalnya apakah pendidik PAUD non formal itu ketika melaksanakan pembelajaran sesuai nggak dengan tuntutan bahwa pembelajaran di pendidikan anak usia dini itu dilakukan melalui bermain. Apakah itu sudah dilakukan seperti itu? Ya. Nah itu penilik yang ini. Ya. Itu pengendalian mutu. Ya. Dan yang ketiga pengendalian mutu itu adalah upaya di dalam memenuhi kriteria pelaksanaan yang profesional. Ya. Jadi itu yang berat itu ya. Jadi penilik itu memang dituntut tahu program. Ya. Jadi PAUD seperti apa, kursus seperti apa, GTK seperti apa ketika bekerja itu ya. Dan yang terakhir itu di dalam mencapai kualitas yang maksimal ya. Ininya. Lanjut hasil yang maksimal. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih evaluasi dampak ini ya? Jadi itu tugas penilik, pengendalian mutu dan evaluasi dampak. Jadi evaluasi dampak itu adalah penilaian ya terhadap efek. Ya, ini bukan lagi hasil tapi efek
ya. Karena dampak, ya. Kalau dampak itu kan efek hasil program yang dilaksanakan. Contohnya begini. Jadi kalau evaluasi dampak itu. Jadi ketika lulusan PAUD gitu ya. Ketika dia masuk sekolah dasar, ya, apakah sudah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dasar? Apakah sudah siap dia melakukan itu? Jadi itu dampaknya, tidak hanya lulusnya gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya pendidik magang atau kelompok belajar usaha atau life skill, ya, dampaknya itu apakah dia buka usaha, ya, atau buka usaha atau bekerja, ya, atau membuat produk, ya itu dampak. Ya. Jadi penilaian terhadap efek hasil program, ya. Nah lanjut, ya. Nah, untuk keduanya, sebentar, belum selesai yang dampaknya. Nah ini, yang keduanya penilaian dituangkan pada skor. Jadi evaluasi itu, ya, tidak hanya kualitatif, tapi kalau bisa ada nilainya, ya seperti loncat indah gitu, ya. Loncat indah itu walaupun ini ada skornya 10, 9, 8. Nah itu, jadi harus ada skornya yang menggambarkan keberhasilan. Jadi evaluasi itu, ya, penilaian menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program, ya. Dan efek dari evaluasi dampak itu adalah merupakan keberlanjutan dari hasil program. Lanjut. Nah, implementasi, ya. Jadi ini bekerjanya penilik itu. Jadi para penilik itu harus melakukan pemetaan mutu program, termasuk GTK. Ya, misalnya pendidik PAUD non formal itu, ya, yang mampu melaksanakan pembelajaran melalui bermain itu harus diketahui. Yang hasilnya lulusannya tercapai perkembangannya itu harus bisa dilaporkan juga. Itu jadi dia melakukan pemetaan mutu program. Yang kedua, ya, setelah melakukan itu adalah koordinasi rencana pengembangan. Ya, jadi para penilik tiap awal tahun harus koordinasi, berbicara, berkumpul, mengumpulkan, ya, tingkat kecamatan atau panggil mulai dari kepala sekolah atau memanfaatkan pertemuan-pertemuan, ya, disampaikan rencana pengembangan mutunya itu, ya. Nah, terus selanjutnya adalah penguatan mutu, ya. Nah, mutu melalui, ini, jadi para penilik tidak usah terjun langsung, tapi yang harus mampu juga, tetapi bisa memanfaatkan kerjasama dari wadah-wadah yang ada di lapangan, ada KKG, PKG, gugus, gitu ya. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan penguatan mutu itu, ya. Dan yang ini implementasinya itu selain udah mutu itu baru nanti ada evaluasi dampaknya itu, ya. Jadi dalam bentuk misalnya ternyata pendidik PAUD non formal itu belum mampu mencapai hasil anak-anaknya yang tercapai perkembangan, ya. Dan itu harus dibuat laporan mutunya, ya, laporan mutu dan evaluasi dampaknya, gitu. Jadi itu proses kerjanya itu dalam setahun. Dan sebenarnya untuk kerja per kabupaten atau kecamatan itu tidak usah digarap banyak, gitu ya, tapi harus membuat prioritas, gitu ya. Itu seperti itu. Ini lanjut. Ini waktunya, ya. Jadi kalau di ini aja, nah ini terkait dengan tugas itu, jadi memang dituntut untuk memiliki kompetensi, ya, kinerja program, dan mampu memberikan layanan pengendalian mutu dan evaluasi dampak. Lanjut. Nah ini, jadi produk, ya, dari dokumen dari para penilik itu laporan, ya. Tiap tahun harus memberikan laporan pemetaan mutunya itu, pengendalian mutunya.
Dan itu nanti diikutnya itu dilaporkan kepada dinas, ya. Nah, nanti dinas atau ini melaporkan, atau kalau bisa kami itu sebenarnya harus diberikan laporan pemetaan untuk GTK-nya. Seperti apa itu pendidik PAUD? Ya, seperti apa? Nah, dibuat laporan evaluasi dampak. Dan ini adalah kerja dari penilik ini, ya. Dan penilik ini sebenarnya bisa jadi anggota dewan, ya. Bisa jadi bupati, ya, kalau dia menguasai lapangan, dikenal di lapangan, ya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Jadi kami berharap para penilik ini bisa sangat strategis di dalam mewujudkan tadi itu ujung-ujungnya profil pelajar Pancasila. Lanjut. Mungkin sudah selesai ininya, ya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih, ya. Saya ucapkan mohon maaf, ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada yang merasa tidak enak, mohon maaf, ya. Ini bukan menyudutkan penilik, tapi dalam rangka mengangkat profesi penilik ini dan bisa bisa dikenal, ya, di dalam mewujudkan tadi itu mutu, ya, daripada pendidikan Indonesia. Itu saja, mohon maaf, ya. Terima kasih kepada teman-teman, kepada para penilik. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya langsung mau ikut lagi di kegiatan pembahasan Perpres ini. Kami persilakan kepada narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.